Udah mulai lah. Nampak weh? Nampak Ren. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Dan untuk yang memimpin doa, untuk saudari Tiur, saya persilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk Nak Tiur. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita Bapak absen dulu. Yang pertama, Otista. Hadir Pak. Anissa Amelia Purba. Hadir. Anissa Putri. Hadir Pak. Fatma Lubis. Hadir Pak. Najwa Clarissa. Saya Pak. Nur Cahyu. Hadir Pak. Petrus Medikson Pardede. Nggak ada Petrus ya? Oke, Putri Paulina. Hadir Pak. Rohana Manalu. Hadir Pak. Salwa Kairani Tarigan. Hadir, Pak. Oke, berarti cuma satu orang yang nggak hadir ya. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, di sini Bapak mau nanya sama anak-anak Bapak. Ada yang tahu bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa? Kalau tidak ada yang bisa menjawab, Bapak bakal tunjuk orangnya. Oke, jika tidak ada yang tahu, di sini Bapak bakal menunjuk orangnya. Untuk Najwa Clarissa, coba jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Menurut pendapat kamu sendiri juga nggak apa-apa. Baik Bapak. Jadi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman sikap, perilaku, dan kehidupan bersama warga negara dalam menjaga persatuan dan menghormati keberagaman. Oke, untuk Nak Salwa, Bapak persilakan. Baik, terima kasih Pak. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa itu adalah menjadikan 5 sila sebagai landasan moral, etika, dan panduan perilaku dalam bermasyarakat, bernegara, serta mengambil keputusan hukum. Terima kasih Pak. Oke, untuk Nak Suci. Jadi Pak, menurut saya penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa itu dapat kita lihat dalam sikap yang saling menghormati antar umat beragama,
menjunjung persatuan di tengah keberagaman suku, baik budaya maupun budaya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta juga berlaku adil terhadap sesama tanpa adanya tempat membeda-bedakan. Sekian Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Nak Suci. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak bakal melanjutkan pembelajaran kita. Oke, benar yang anak-anak Bapak bilang bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan zaman, globalisasi, serta keberagaman suku, agama, budaya, dan bangsa di Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai permasalahan seperti intoleransi, konflik sosial, penyebaran ujaran kebencian, dan menurunnya rasa nasionalisme yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa perlu terus ditanamkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang adil, bersatu, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada definisi Pancasila. Bapak bakal menjelaskan mengenai apa itu definisi Pancasila, yang dimana Pancasila dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, panca berarti 5 prinsip dasar. Oke, selanjutnya di sini Bapak mau bertanya dulu mengenai definisi berbangsa selain materi yang Bapak tampilkan di slide. Untuk anak-anak Bapak ada yang paham apa itu definisi berbangsa? Kalau tidak, oke. Untuk Nak Najwa. Baik Pak, jadi berbangsa adalah proses hidup bersama sebagai satu bangsa yang memiliki identitas, tujuan, serta rasa persatuan dan kebersamaan. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, untuk Nak Tiur. Berbangsa adalah kesadaran dan tindakan sekelompok orang untuk hidup bersama sebagai kesatuan dalam suatu negara. Karena merasa punya senasib, cita-cita, dan sejarah yang sama. Meskipun berbeda suku, agama, bahasa, atau adat. Intinya berbangsa itu bukan sekedar tinggal di Indonesia, tapi mau bersatu, saling terikat, dan mempunyai tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Nak Tiur. Ada lagi sebelum Bapak tunjuk? Oke, untuk Nak Salwa. Baik Pak, berbangsa adalah kesadaran dan ikatan diri sebagai bagian dari satu kelompok manusia yang memiliki kesamaan, asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta cita-cita bersama. Ini merupakan perwujudan identitas kolektif dan rasa kebangsaan atau nasionalisme dalam satu kesatuan wilayah atau negara. Oke, untuk Nak Otista. Baik Pak, terima kasih. Berbangsa artinya menjalani kehidupan sebagai satu bangsa. Kalau bangsa itu artinya orang-orang, maka berbangsa adalah kata kerja atau tindakan atau sikap kita sebagai bangsa dari bangsa itu sendiri. Jadi berbangsa sama dengan artinya itu mengakui dan menjaga kesatuan antara kita masyarakat Indonesia. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Nak Otista.
Bapak rasa sudah cukup yang anak-anak Bapak memang betul katakan. Di sini Bapak bakal menjelaskan secara rinci bagaimana definisi berbangsa, yang dimana proses hidup bersama dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki identitas, tujuan, cita-cita, dan rasa persatuan yang sama sebagai satu bangsa. Dalam konteks Indonesia, berbangsa berarti membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap berbangsa tercermin melalui rasa cinta tanah air, saling menghormati, menjaga persatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, di sini Bapak bakal menjelaskan mengenai pengertian nilai-nilai Pancasila. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu pengertian nilai-nilai Pancasila, ada nggak anak-anak Bapak yang paham apa itu pengertian nilai-nilai Pancasila sebelum Bapak tunjuk gitu? Oke, jika tidak ada anak-anak Bapak yang bersedia menjelaskan apa itu pengertian nilai-nilai Pancasila, oke, Bapak di sini bakal menunjuk orangnya. Untuk Nak Rohana Manalu, coba jelaskan apa itu nilai-nilai Pancasila. Halo Nak Rohana. Oke, mungkin lagi nggak bagus jaringannya ya. Sini Bapak bakal menunjuk Fatma Lubis. Coba jelaskan apa itu nilai-nilai Pancasila. Jadi Pak, menurut pengetahuan saya, nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam setiap sila dan jadi pedoman dari sikap berbangsa warga negara Indonesia. Oke, ada lagi. Oke, di sini Bapak bakal menanyakan kepada anak Bapak Miming. Saya Pak, Coba jelaskan apa itu pengertian nilai-nilai Pancasila menurut dirimu gitu. Izin Pak, menurut saya nilai Pancasila itu nilai yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk anak-anak Bapak yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Memang betul yang anak-anak Bapak jelaskan mengenai pengertian nilai-nilai Pancasila. Di sini Bapak bakal menjelaskan secara rinci nilai-nilai Pancasilanya, yang dimana nilai dasar yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila yang bersifat tetap, abstrak, universal, dan tidak berubah sepanjang masa. Adapun contohnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental, yang dimana nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis atau reformatif yang berfungsi sebagai arahan atau kebijakan untuk kehidupan nyata. Bentuk dari nilai instrumental yaitu ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Adapun contohnya pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang menjabarkan sila-sila Pancasila, misalnya pasal 29 ayat 1 untuk sila pertama. Yang ketiga itu ada nilai praksis, yang dimana perwujudan dari nilai instrumental dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun bentuknya berupa sikap dan perilaku nyata masyarakat, pimpinan maupun lembaga negara. Adapun contohnya menghormati kebebasan beragama, bekerja sama, bergotong royong, dan mematuhi peraturan lalu lintas.
Di sini Bapak bakal melanjutkan materi selanjutnya yang mengenai sila-sila Pancasila. Oke, sebelum Bapak melanjutkan materi sila-sila Pancasila, anak-anak Bapak ada yang tahu nggak apa saja contoh sila-sila Pancasila yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari gitu? Sebelum Bapak tunjuk orangnya, ada tidak yang mau bersedia menjelaskan contoh-contohnya apa saja sila-sila Pancasila gitu? Oke, jika tidak ada yang bersedia, di sini Bapak bakal menunjuk orangnya. Untuk Nak Otista, coba jelaskan atau buat contoh sila-sila Pancasila yang ada pada saat bermasyarakat gitu. Nah, Baik Pak, terima kasih. Sila yang pertama yaitu dari tema kita yaitu mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, menghargai perbedaan dan membangun kebersamaan. Sila kedua itu menjalin adanya kerjasama atau yang sering kita dengar itu gotong royong dalam mencapai hal yang tujuan yang ingin kita raih, lalu membangun solidaritas dan kepedulian. Yang ketiga itu kita mencintai tanah air kita, menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, dan melestarikan budaya kita juga. Yang keempat, nilai rela berkorban, yang itu di mana kita memiliki sikap rela untuk berkorban untuk kepentingan bersama, dan menghargai perbedaan atau pengorbanan setiap orang. Yang kelima, nilai menghargai budaya lokal, yang dimana kita menghargai dan melestarikan budaya-budaya kita. Begitu Pak, terima kasih. oke, baik, terima kasih untuk Nak Otista. Untuk Nak Miming, Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan menyebutkan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati orang lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan hidup rukun antar umat beragama. Yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dapat kita ambil contohnya yaitu membantu tetangga yang mengalami kesulitan, menghargai hak orang lain, dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, contohnya menjaga kerukunan antar warga, ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dapat kita ambil contohnya yaitu menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menghargai pendapat orang lain saat rapat, dan menerima hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat kita ambil contoh, yaitu bersikap adil kepada semua orang, tidak pilih kasih, serta berbagai bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, itu jawaban dari saya, Pak. oke, baik, terima kasih untuk Nak Miming. Selanjutnya di sini Bapak bakal menunjuk Nak Salwa. Halo Nak Salwa. Oke, mungkin lagi nggak bagus jaringannya kan. Selanjutnya Bapak bakal menunjuk Nak Tiur. Coba jelaskan contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila gitu. Untuk Nak Tiur, Bapak persilakan.
Halo, anak-anak Bapak, kenapa pada senyap ini? Kameranya pun kenapa dimatikan ini semua? Anak-anak Bapak masih semangatnya. Semangat, Pak. Kenapa? Semangat, Pak. Kenapa off cam semua ini? Kemana ini semua? Oke, pertemuan selanjutnya kalau kita masuk tidak ada yang off cam ya anak-anak Bapak. Oke, selanjutnya Bapak menjelaskan contoh-contoh sila-sila Pancasila. Memang betul yang dibilang anak-anak Bapak tadi, bahwasanya contoh-contoh itu memang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi Bapak bakal menjelaskan pengertian dari sila pertama itu, yang dimana pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta yang tunggal, yang menjadi sumber segala kebaikan dan kebenaran. Makna ini juga mencakup kebebasan beragama bagi setiap warga negara sesuai kepercayaan masing-masing, serta kewajiban untuk menghormati perbedaan keyakinan dan menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Nah, adapun contoh pengamalan nilai sila pertama itu dalam kehidupan berbangsa atau bermasyarakat, yang dimana mendukung kebijakan pemerintah yang menjamin kebebasan beragama, menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, berperan aktif dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana sikap hidup yang didasarkan pada kesadaran moral dan hati nurani, menghargai harkat serta martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang setara, menjunjung tinggi prinsip keadilan, bersikap sopan, menghormati hak dan kewajiban sesama, serta bertindak tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau status sosial demi terciptanya persatuan dan kemanusiaan yang utuh. Adapun contoh pengamalan nilai sila kedua dalam kehidupan berbangsa atau bermasyarakat, yang dimana mendukung penegakan hak asasi manusia, menolak segala bentuk kekerasan, penindasan, atau ketidakadilan, menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama sebagai bagian dari kemanusiaan. Adapun sila yang ketiga, yang dimana persatuan Indonesia, kesediaan untuk menerima dan menyatukan keberagaman masyarakat melalui suku, agama, budaya dalam satu wadah keutuhan bangsa dan wilayah demi mencapai tujuan bersama, yakni kehidupan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan ini memperkuat jati diri bangsa, menjaga kedaulatan, serta membangun masyarakat yang rukun, aman, dan mampu menghadapi segala tantangan. Adapun contoh pengamalan nilai sila ketiga ini, yang dimana mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Mendukung program pemerintah yang bertujuan mempererat persatuan bangsa seperti toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun yang keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana kedaulatan tertinggi ada pada rakyat dan kekuasaan dijalankan secara bijaksana melalui musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama demi mufakat, dengan melibatkan partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya. Kekuatan terletak pada pemikiran yang sehat, bertanggung jawab, dan didorong oleh itikat baik untuk mencapai keputusan yang adil dan terbuka. Adapun contohnya, yang dimana mengikuti pemilu dengan menggunakan hak suara secara bijak dan bertanggung jawab, mendukung sistem demokrasi yang adil dan transparan, menghormati keputusan lembaga perwakilan rakyat atau DPR, MPR yang telah melalui proses musyawarah. Adapun sila yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam segala bidang, baik hukum, ekonomi, sosial maupun politik. Ini berarti adanya pemerataan hak dan kewajiban, jaminan hidup yang layak, serta penegakan hukum yang mencerminkan semangat keadilan sosial, bukan keadilan individu. Adapun contohnya, yang dimana mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil dan pemerataan pembangunan, menentang segala bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi, menghormati hak-hak orang lain dalam mendapatkan pelayanan publik yang setara. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai materi selanjutnya, di sini Bapak bakal melakukan ice breaking. Mungkin anak-anak Bapak sudah mulai bosan ya kan, kita melakukan ice breaking saja. Untuk anak-anak Bapak harus on cam-nya ini, kayaknya ini, biar semangat kita melakukan ice breaking-nya. Bisa untuk on cam anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo, mana nih? Kok nggak on cam ini? Cuman sedikit yang on cam. Apakah sudah ngantuk? Mungkin karena jaringan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai saja ice breaking-nya. Adapun peraturannya, yang dimana kalau Bapak bilang saling menghormati sesama manusia, anak-anak Bapak itu jawabnya sila kedua. Oke, bisa dicatat? Bisa, Pak. Izin Pak, boleh diulang Pak? Oke, Bapak bakal mengulangnya. Kalau Bapak bilang saling menghormati sesama manusia, anak-anak Bapak itu bilang sila kedua. Itu yang pertama ya kan? Oke, yang kedua, kalau Bapak bilang cinta tanah air dan bangga pakai batik, itu sila ketiga. Oke? Sudah Pak. Baru selanjutnya yang ketiga itu, kalau Bapak bilang musyawarah untuk mufakat, kalian bilang itu sila keempat. Oke, selanjutnya yang terakhir itu, kalau Bapak bilang adil dan makmur, sila kelima. Oke? Oke, Pak. Sudah bisa anak-anak Bapak dipahami? Sudah Pak. Oke, kita coba ya dulu ya. Saling menghormati sesama manusia. Sila dua Pak. Harus kompak ya anak-anak Bapak. Oke, cinta tanah air dan bangga pakai batik. Sila tiga. Sila ketiga. Oke, musyawarah untuk mufakat. Sila Sila keempat. Adil dan makmur dan sejahtera. Sila kelima. Oke, kita ulangi ya dari awal ya. Harus fokus ini. Saling menghormati sesama manusia. Sila Sila kedua. kedua. Ya. Oke, ini Bapak acak ya, nggak berurutan kayak tadi ya. Musyawarah untuk mufakat. Sila keempat. Sila keempat. Adil dan makmur dan sejahtera.
Sila Sila kelima. Cinta tanah air dan bangga pakai batik. Sila ketiga. Oke, sudah mulai paham ya anak-anak Bapak. Di sini Bapak bakal melanjutkan materi mengenai strategi memperkuat penerapan Pancasila. Sebelum Bapak melanjutkan, di sini Bapak bakal menanyakan kepada anak Bapak, apakah bisa nggak dijelaskan apa saja strategi memperkuat penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat selain yang Bapak tampilkan? Oke, Nak Otista, Bapak persilakan. Baik Pak, adapun strategi yang memperkuat penerapan Pancasila, yang pertama itu melalui pendidikan, yang tujuannya yaitu untuk menumbuhkan pengetahuan serta wawasan. Yang kedua itu keteladanan pemimpin. Yang ketiga itu memanfaatkan media sosial dan digital. Yang keempat, pembudayaan di lingkungan keluarga. Yang kelima, penegakan hukum yang adil. Yang keenam, melalui kearifan lokal. Dan yang ketujuh itu revitalisasi lembaga negara. Cukup sekian Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Nak Otista. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, Bapak bakal melanjutkan materinya sampai selesai. Oke, memang benar yang dibilang Nak Otista tadi mengenai strategi memperkuat penerapan Pancasila. Akan tetapi Bapak bakal menjelaskan secara rinci strateginya, yang dimana memang pertama itu melakukan pendidikan formal dan informal. Untuk penguatan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Di sekolah dan kampus, pembiasaan seperti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, serta studi tokoh Pancasila dapat menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti debat kebangsaan, latihan kepemimpinan, bela negara secara simbolis juga sangat efektif. Di luar institusi pendidikan, kursus kewarganegaraan atau pelatihan di komunitas pemuda dapat melengkapi pemahaman yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Yang kedua, memanfaatkan media sosial dan literasi digital, yang dimana di era digital sekarang, media sosial merupakan medan utama perebutan pengaruh. Strategi penguatan Pancasila harus memanfaatkan platform ini secara kreatif. Misalnya dengan membuat konten positif berupa infografis, video pendek, atau podcast yang menjelaskan penerapan setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga menjadi kunci. Generasi muda perlu dibekali kemampuan untuk menyaring hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif yang memecah belah persatuan dengan menjadi menjadi konten kreator kebangsaan sekaligus konsumen yang cerdas. Nilai-nilai Pancasila dapat hidup di ruang maya atau di dunia maya gitu. Yang ketiga, keteladanan dan budaya di lingkungan, yang dimana nilai tidak akan tertanam hanya melalui teori, tetapi melalui contoh nyata atau praktik dari para pemimpin dan pendidik. Misalnya dari guru, dosen, pimpinan kantor, atau tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam bersikap toleran, jujur, adil, dan demokratis. Lingkungan sekolah atau kantor juga perlu membangun budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui forum kelas atau rapat terbuka. Ketika atasan atau guru bersikap konsisten dengan Pancasila, peserta didik dan karyawan akan lebih mudah meniru dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Yang keempat, kegiatan bermasyarakat, yang dimana penguatan Pancasila tidak akan sempurna tanpa melalui praktik langsung atau terjun ke lapangan langsung di tengah masyarakat. Kegiatan gotong royong seperti bakti sosial, kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan siskamling atau memperkuat sistem keamanan lingkungan adalah wujud nyata dari sila ketiga dan kelima
Selain itu, festival budaya lokal yang mengusung semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat mempererat tali persaudaraan antar warga yang berbeda suku dan agama. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, setiap individu merasakan sendiri bahwa Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan panduan hidup kolektif yang membawa kedamaian dan kesejahteraan. Oke, nampaknya pembelajaran kita telah selesai hari ini. Mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, untuk doa penutup bakal dibawakan oleh Nak Tiur. Untuk Nak Tiur, Bapak persilakan untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Oh, udah keluar ya Nak Tiur ya? Oke, berarti untuk Nak Otista lah yang bawa doa. Doa penutup. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk Autista. Nanti Bapak bakal ngasih tugas di dalam WA grup ya, anak-anak Bapak. Ya, Mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga materi pembelajaran yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Bapak. Bapak ucapkan terima kasih, selamat siang. Siang, Pak. Selamat. Oke.